Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya adalah Jipsa BP Aminulifu, mahasiswa FKU Krida dengan NIM 10 2016 198. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video simulasi praktikum patologi klinik pemeriksaan urinalisis blok 20. Baiklah, pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan makroskopis. Di sini kita lihat urinnya, apakah warna urinnya kuning tua, kuning kehijauan, coklat, dan merah, ataupun itu seperti susu. Di sini urin berwarna kuning tua. Selanjutnya kita akan melihat kejernihannya dengan cara menggunakan koran sebagai backgroundnya. Apabila tulisan koran terlihat, maka urin tersebut jernih. Dan jika tidak terbaca, maka akan sebaliknya. Baiklah, pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan protein urin. Yang pertama-tama kita akan menggunakan asam sulfosalisat 20%. Selanjutnya kita siapkan 2 tabung reaksi. Lalu kita isi masing-masing dengan 2 ml urin. Yang satu kita jadikan kontrol dan yang satu kita berikan asam sulfosalisat 20% sebanyak 6-8 tetes. Lalu kita kocok dan panaskan di atas lampu spiritus. Lalu kita membandingkan dengan tabung reaksi yang satunya. Kalau misalnya dia jernih, maka tidak terdapat protein. Kalau dia keruh, maka terdapat protein. Dan pemeriksaan protein urin yang kedua yaitu menggunakan asam asetat 6%. Kita di sini hanya butuh 1 tabung reaksi yang kita isi dengan 2/3 urin. Lalu kita panaskan bagian atasnya saja ya. Dan bagian bawahnya sebagai kontrol. Dan apabila jernih, maka tidak ada protein. Dan jika keruh, kita tambahkan asam asetat 6% 3-5 tetes. Lalu kita lihat kekeruhannya hilang atau tidak. Jika dia tetap keruh, artinya ada protein. Dan cara yang terakhir adalah cara esbah menggunakan albuminometer. Ya, albuminometer ini diisi dengan urin sampai batas U. Lalu kita isi dengan reagen esbah sampai batas R. Setelah itu kita biarkan 18-24 jam secara vertikal dan kita lihat presipitat yang timbul. Apabila negatif berarti jernih. Kalau +1 berarti dia keruh. Kalau +2 berarti dia keruh dan ada butiran-butiran halus. Kalau dia +3 dia keruh dan gumpalannya berupa keping-keping. Dan kalau +4 gumpalan-gumpalan yang turun +4 gumpalan-gumpalannya turun ke dasar tabung. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan reduksi urin. Untuk mengetahui apakah ada glukosa pada urin atau tidak, yaitu kita menggunakan reagen Benedict. Pertama, kita ukur dulu 5 ml reagen Benedict. Lalu kita pindahkan ke tabung reaksi. Lalu selanjutnya kita bisa tambahkan 8 tetes urin. Lalu setelah itu kita kocok, lalu masukkan ke penanas air selama 5 menit.
Jika tidak ada, kita bisa menggunakan lampu spiritus seperti yang saya gunakan saat ini. Setelah itu kita melihat hasilnya. Apabila biru, maka hasilnya negatif, dan jika hijau, maka hasilnya positif 1, dan jika kuning hasilnya positif 2, dan jika jingga hasilnya adalah positif 3, dan jika dia merah bata maka hasilnya adalah positif 4. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan yang keempat, yaitu pemeriksaan keton urin. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara Rotera dan Gerhard. Nah, sekarang kita siapkan dulu 5 cc urin pada tabung reaksi. Dan juga reagen Roteranya sebanyak 1 gram menggunakan ujung pisau. Lalu kita aduk. Lalu kita tambahkan amonium hidroksida 28%. Kita miringkan ya. Lalu kita teteskan pada dindingnya supaya dia berada pada bagian atas urin. Setelah itu kita taruh di permukaan yang rata. Kita taruh di permukaan rata dan kita tunggu selama 3 menit. Kita perhatikan apakah muncul cincin atau tidak. Jika cincinnya warna ungu, maka hasil tesnya adalah positif. Namun jika cincinnya berwarna coklat, maka hasil tesnya adalah negatif. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan reagen Gerhard. Reagen Gerhard juga sama. Kita siapkan dulu 5 cc urin dan selanjutnya kita teteskan reagen Gerhard. Lalu kita kocok. Lalu kita masukkan ke corong melalui kertas dupler. Ya. Lalu kita lihat hasilnya. Kita tambahkan reagen Gerhard lagi. Dan kita kocok lagi. Jika warnanya menjadi merah ungu seperti anggur, maka hasilnya adalah positif. Namun jika warnanya tidak berubah, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan yang kelima, yaitu pemeriksaan bilirubin urin, yaitu menggunakan 2 cara, yaitu tes busa dan tes Harrison. Pertama, tes busa, yaitu kita memasukkan urin ke tabung reaksi. Lalu kita kocok. Lalu kita memperhatikan busa yang timbul. Apabila warna busanya kuning kehijauan, maka ujinya adalah positif. Namun jika tidak berwarna, berarti negatif. Dan kedua dengan cara Harrison, yaitu kita ambil dulu 5 ml urin, lalu 5 ml BaCl2 selama BaCl2 10%, lalu digabungkan di tabung reaksi dan dikocok. Lalu tuangkan melalui saringan, ya, tuangkan melalui saringan. Lalu kita siapkan petri dish. Kita angkat saringannya. Ya, kita angkat saringannya. Lalu kita teteskan beberapa reagen fuse. Dan kita perhatikan perubahan warna pada saringan ini. Apabila timbul hijau kebiruan, maka uji tesnya positif. Dan jika tidak terjadi perubahan warna, maka uji tesnya adalah negatif. Sekarang kita masuki pemeriksaan ke-6, yaitu pemeriksaan urobilinogen urin. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan reagen Wallace Diamond. Dan pertama-tama kita siapkan tabung pengeceran dengan 10 ml urin, lalu 1 ml reagen Wallace Diamond. Kita tunggu 3-5 menit dan kita lihat dengan latar warna putih di bawahnya. Jadi kita melihatnya dari atas.
Dan jika terbentuk warna merah atau merah yang samar-samar, maka pemeriksaan dihentikan. Atau apabila terbentuk warna merah, lanjutkan dengan pengenceran. Lalu pengenceran dilakukan pada tabung 2 dan 3, yaitu 1 ml urin pada tabung 2 dan 3, lalu 9 ml Aquades pada tabung 2 dan 3 juga. Lalu kita tuangkan 5 ml ke tabung yang keempat. Lalu masing-masing kita tambahkan 5 ml Aquades. Begitu juga dengan tabung ke-5 dan 6. Kita tambahkan Aquades. Oke. Lalu sekarang kita sudah membuat pengenceran, yaitu 1/10, 1/20, 1/40, 1/80, dan 1/160. Lalu kita tambahkan masing-masing 1 ml reagen WD. Ya. Dan seperti tadi, kita perhatikan dari atas juga dengan latar belakang putih, di bawah sampai batas terbentuk warna merah tersebut. Pada normalnya dia berwarna merah sampai 1/20 saja, dan pada 1/40 dia sudah mulai samar-samar, dan dengan begitu laporannya urobilinogen positif pada 1/20 dan negatif pada 1/40. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan yang ketujuh, yaitu pemeriksaan urobilin pada urin. Pemeriksaan ini dilakukan dengan reagen Slinger. Pertama, kita siapkan tabung reaksi, lalu 5 ml urin dan beberapa tetes Lugol. Ya. Lalu kita tunggu beberapa menit. Lugol ini digunakan agar semua urobilinogen teroksidasi menjadi urobilin. Ya, itulah fungsinya Lugol. Lalu kita tambahkan reagen Slinger. Lalu selanjutnya kita tuangkan ke wadah yang ada corong dan saringannya. Ya. Lalu hasil filtrasinya kita lihat menggunakan background yang gelap. Kenapa menggunakan background yang gelap? Agar kita menilai fluorensesifnya. Jika urin ini tidak berfluorensesif, dapat dikatakan hasilnya negatif atau urobilinnya menurun, dan jika dia berfluorensesif sedikit, bisa dikatakan hasilnya +1 atau urobilin normal. Dan apabila dia fluorensesifnya banyak dan sangat terang, bisa dikatakan dia +2 dan urobilinnya meningkat. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan yang ke-8, yaitu pemeriksaan sedimen urin. Kita memasukkan 8 ml urin pada 2 tabung sentrifuge. Setelah kita memasukkan urin pada 2 tabung sentrifuge, 2 tabung tersebut kita masukkan ke dalam sentrifuge dengan kecepatan 2000 rpm dan ditunggu selama 5 menit. Dan jika sudah, ambil satu saja dan buang secara tegak lurus. Sisakan setengah cc, dan kita ambil dan taruh di kaca objek.
Lalu kita tutup dengan kaca penutup. Dan kita lihat menggunakan Microsoft dengan kekuatan 1 kali 10 dan 1 kali 40 dengan settingan kondenser diturunkan dan diafragma ditutup. Lalu kita melihat dan memeriksa bila terdapat leukosit, eritrosit, silinder epitel maupun kristal. Pemeriksaan yang ke-9 yaitu pemeriksaan pemakatan urin. Prinsip pemeriksaan ini adalah dengan kita membatasi asupan cairan pasien, ADA akan disekresi, dan juga kita akan dapat melihat bahwa ginjal akan mereabsorpsi lebih banyak air sehingga urin yang diproduksi semakin lama semakin sedikit. Karena volume yang bulat ini, berat jenis juga akan meningkat. Nah, sekarang kita ada urin 24 jam yang dibagi menjadi 4 porsi. Yaitu porsi yang pertama jam 7 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 15, jam 15 sampai jam 19, dan jam 19 sampai jam 7 esok harinya. Kita akan mencoba mengukur berat jenis. Kita akan mengambil gelas ukur kita, dan kita akan mencontohkannya. Misalnya kita ambil yang porsi 1. Lalu kita ambil yang porsi 1. Kita akan menuangkan semuanya. Kita menuangkannya ke gelas ukur. Lalu kita putar menggunakan urinometer yang kita putar agar tidak terkena dinding dan berbusa. Lalu di sini hasilnya pada alat adalah 10. Maka dari itu hasilnya 1.010. Dan hasilnya bisa jadi pertimbangan juga dari beberapa faktor, yaitu suhu pada alat, suhu pada ruangan, dan apabila urin tersebut mengandung glukosa maupun protein. Bila mengandung glukosa dan protein, maka harus ditambahkan 0,001. Dan jika tidak ada perbedaan antara suhu alat dan suhu ruangan, maka perbedaannya akan kita bagi 3, lalu kita kalikan 0,001. Baru kita jumlahkan. Pemeriksaan ke-10 yaitu pemeriksaan cari celup. Yang pertama-tama kita siapkan urinnya, lalu kita tuangkan tabung reaksi. Lalu kita ambil cari celup dari kontinuasnya secukupnya. Lalu dengan cepat kita tutup agar tidak terkontaminasi. Selanjutnya kita rendam dalam urin selama beberapa detik. Dan setelah itu kita keluarkan dan kita tiriskan pada tisu atau lap. Dan kita bandingkan dengan warna yang terdapat pada kontinen cari celup tadi. Selanjutnya pembacaan dimulai dari glukosa hingga leukosit dan dilakukan secepatnya agar hasilnya lebih akurat. Tes yang ke-11 yaitu tes yang terakhir, dan yang tes terakhir ini adalah tes kehamilan. Pada tes kehamilan itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu direct dan indirect. Yang direct kita teteskan beberapa tetes urin, lalu kita teteskan kontrol positif, lalu selanjutnya kita teteskan kontrol negatif, lalu serta HCG latex pada ketiga tempatnya.
Lalu kita adukan sampel menggunakan pengaduk. Sebelum kita mengaduk sampel yang berikutnya, kita harus gunakan lap atau tisu pada pengaduk hingga bersih. Kita lap kembali, lalu gunakan lagi. Oke. Lalu kita angkat tempat pengaduk dan kita goyang-goyangkan sedikit agar rata maksimal. Dan pelaporan hasilnya adalah jika itu pada kontrol positif, maka akan muncul butiran-butiran halus berwarna putih. Sedangkan pada kontrol negatif tidak muncul apa-apa. Lalu dari hasil pemeriksaannya adalah kita dapat menentukan positif dan negatifnya. Lalu selanjutnya cara kedua yaitu indirect, yaitu menggunakan strip. Pertama kita menggunakan tabung reaksi dulu yang diisi dengan urin sampel. Lalu kita keluarkan strip. Kita bacakan juga manual dari strip tersebut, yaitu berapa lama direndamnya dan seberapa dalam. Kita rendam dan setelah berapa lama kita baca hasilnya. Dan apabila terdapat 2 garis biru, maka dinyatakan positif hamil. Tapi jika terdapat 1 garis saja, maka dinyatakan negatif. Dan jika tidak terdapat garis, hasilnya adalah invalid. Demikian video simulasi praktikum patologi klinik pemeriksaan urinalisis blok 20. Bila ada kesalahan dalam penyebutan kata, saya James Abipi Amnifu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.